Baiklah sobat semuanya, dalam seleksi PTKK Guru tahun 2022 di sini baik itu pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum masih banyak sekali yang mendapatkan notifikasi bahwa formasi di instansi ini sudah tidak tersedia, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran PTKK Guru 2022. Meskipun untuk P1 ini tinggal menunggu penempatan saja teman-teman. Nah, berikut ini kita akan memberikan sebuah kabar gembira untuk teman-teman yang mana ketika melakukan pendaftaran P3K 2022 ternyata formasinya sudah habis atau tidak mendapatkan penempatan ya untuk prioritas 1. Adalah merupakan sinyal kuat bahwa nanti untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum akan dituntaskan pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 nanti. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama di sini kita akan mencoba spill salah satu surat edaran yang diposting dari Instagram rekrutmen P3K Guru, yang mana di sini disampaikan yaitu telah terbit, yaitu surat edaran atau surat undangan tertanggal 24 November tahun 2022, yang mana surat undangan bernomor B224 MSM 0100 tahun 2022 yang bersifat segera. Ini adalah perihal undangan teman-teman, yang mana surat undangan yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian baik itu instansi pusat maupun juga instansi daerah dengan daftar yang terlampir. Yang mana di sini sampaikan untuk informasinya yaitu dalam rangka perencanaan dan juga pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah. Ini kami bermaksud untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka rencana pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Ya, mana di sini kalau misalkan kita menganalisa dari undangan ini adalah merupakan surat undangan yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian baik itu pusat maupun juga daerah, yaitu rapat koordinasi terkait tentang rencana pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah teman. Untuk rapatnya ini adalah diadakan nanti pada hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Nah, tentunya di sini adalah nanti merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang selama ini ketika login ke akun SSCASN meskipun prioritas 1 ternyata tidak mendapatkan formasi, alias kita sudah tidak kebagian penempatan lagi ya, sehingga meskipun kita P1 nanti tinggal menunggu penempatan, kita itu tidak bisa melanjutkannya dikarenakan untuk salah satu atau satu-satunya hal yang wajib dilakukan untuk P1 itu adalah melanjutkan pendaftaran. Meskipun sudah lulus passing grade, namun kita harus sampai dalam tahap resume ya, dan juga mengakhiri pendaftaran sehingga kita itu bisa masuk ke tahap seleksi administrasi. Meskipun kita itu sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2021 kemarin. Hal serupa tentunya adalah merupakan tindak lanjut dari Kemdikbudristek teman, yang mana kita kutip informasi sebelumnya yaitu diupload oleh jpnn.com, yang mana di sini disampaikan pada tanggal 26 November 2022 yaitu Mas Nadiem ini targetkan untuk pengangkatan P3K dari guru honorer ini akan tuntas tahun 2023 ya. Syukurlah. Jadi kalau misalkan dari Menteri Pendidikan ini menargetkan untuk pengangkatan P3K guru honorer tuntas 2023. Tentunya bukan hanya P1 saja, namun juga P1, P2, P3 dan juga pelamar umum yang sudah terdaftar di Dapodik ini nanti akan berpeluang untuk dituntaskan pengangkatannya di tahun 2023 nanti teman-teman. Di sini disampaikan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan untuk pengangkatan P3K dari guru honorer. Ini berarti kalau misalkan dari guru honorer ini semua guru yang sudah terdaftar di Dapodik ya, ini nanti akan tuntas di tahun depan. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang saat ini tahun 2022 meskipun P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum ternyata tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dalam tahap resume dikarenakan penyebabnya adalah formasi di daerah sudah habis, nggak usah khawatir ya, dikarenakan sudah dipersiapkan nanti di tahun depan insya Allah akan tuntas teman-teman. Nah, selanjutnya dengan demikian guru yang sudah lulus passing grade tanpa formasi pun ini nanti juga akan
berpeluang besar untuk bisa lulus, teman. Apalagi sudah ada kebijakan juga dari Kemdikbudristek yang akan mengupayakan untuk guru-guru bahasa Inggris yang ada di SD diupayakan supaya nanti bisa mendapatkan formasi di SD, teman. Nah, menurut pelaksana tugas atau PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani, Mas Nadiem sapaan akrab dari Nadiem Makaram ini menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari guru honorer ini dituntaskan pada tahun 2023. Artinya guru honorer yang termasuk lulus passing grade ya, PG hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan untuk mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku nantinya. Tentunya seperti yang sudah disampaikan juga bahwa untuk teman-teman P1 meskipun di tahun ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dalam tahap resume dan juga mencetak kartu peserta, namun untuk status passing grade-nya itu tersimpan dengan rapi ya di Panselnas. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini Mas Menteri Nadiem menargetkan tahun 2023 nanti selesai semua untuk P3K dari guru honorer. Makanya akan ada regulasi baru lagi untuk di tahun 2023. Itu adalah kata dari Ibu Nunuk Suryani baru-baru ini. Beliau menegaskan Menteri Nadiem ini sangat berniat untuk menuntaskan permasalahan guru. Seperti yang disampaikan bahwa di tahun ini ada 193.954 guru yang sudah lulus passing grade. Ini sebanyak 127.000 ini sudah pasti diangkat menjadi P3K, namun masih tersisa sekitar 55.000 yang belum mendapatkan formasi. Masalah itu lanjutnya yaitu menjadi bahan pemikiran pemerintah. Pasalnya keberadaan 55.000 guru tersebut itu karena ada dua alasan. Yang pertama itu adalah pemerintah daerah ini tidak mengusulkan formasi sesuai dengan jumlah guru yang sudah lulus passing grade. Yang kedua, di mata pelajaran atau mapel tertentu ini jumlahnya itu berlebihan. Selanjutnya, bagi daerah yang belum mengusulkan formasi P3K secara maksimal, Kemdikbudristek ini terus berupaya untuk melakukan pendekatan agar Pemda ini mau mengusulkannya. Kuota yang disiapkan pemerintah pusat itu sudah maksimal sebenarnya, tetapi Pemda ini tetap jadi penentu. Nunuk pun mengimbau para guru yang sudah lulus passing grade tanpa formasi untuk tidak patah semangat. Pemerintah tengah membahas solusi tepat untuk penuntasannya. Nah, target pemerintah tahun 2023 semua selesai, sehingga tahun 2024 proses rekrutmen calon aparatur sipil negara baik itu CPNS maupun juga P3K akan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN. Mulai tahun 2024 rekrutmen ASN hanya untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik saja atau lulusan PPG ya, lulusan pendidikan profesi guru. Termasuk juga untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan yang saat ini sedang mengikuti pendidikan atau masuk dalam tahap lapor diri ya. Inilah tegas dari Ibu Nunuk Suryani. Sementara itu dalam puncak Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2022, Menteri Nadiem ini menyampaikan yaitu sebanyak 600.000 guru honorer ini diangkat di tahun ini. Ya, pada hal tersebut itu sebagai komitmen pekerjaan untuk menyejahterakan para guru honorer. Demikian sobat-sobatnya informasi kabar gembira ini, semoga bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman yang belum bisa melanjutkan pendaftaran sampai dalam tahap resume ya di tahun ini. Tetap semangat, salam kompak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.